Salam budaya, Lestari budayaku. Bagus. Keren. Kalau kayak besi tadi ya Mas ya, itu kan sebenarnya itu cocok kayak potensi cocoknya disebut mahakarya sih itu sebenarnya malahan. Jadi Selopa Mioro itu banyak kesenian ya. Oke. Itu wah macam-macam ada di sini tuh. And please, welcome to Selo Pamioro on Podcast. Nek Selo, yuk ngobrol. Sugeng Rawo wonten ing Selo Pamioro on Podcast yang Selo. Yuk ngobrol. Bersama saya kali ini, bersama saya Mr. Topik yang akan membahas topik-topik terkini. Topik-topik yang sangat hangat. Di sini akan kita bahas secara tuntas dan akan kita berikan informasi seluas-luasnya ke Sobat Selo Pamioro on Podcast. Tapi saya tidak sendiri, saya kali ini ditemani oleh Mas siapa ini? Dengan saya Bejo Safi. Baik Pak Topik. Iya, gimana Mas Safi? Hari ini kita kedatangan tamu dari mana nih Pak Topik? Oke Mas Safi, saya kenalkan sedikit ya. Saya kasih clue ya. Untuk tamu kita saat ini, beliau adalah salah satu tokoh budaya di Selo Pamioro. Oke. Dan juga beliau sebagai ketua desa budaya di Selo Pamioro. Waduh, langsung pusat ya Pak. Iya, yang datang langsung ke sini. pusat ini. Ini dengan Pak Istiantoro. Tapi untuk lebih kenalnya, kita langsung aja ya berkenalan dengan beliau. Betul Mas Safi? Ya, saya tidak sabar ini. Oke, langsung kita monggo kenalan langsung aja. dengan Pak siapa ini? Saya Istiantoro. Oh, langsung dah Pak Istiantoro ya. Istiantoro dari Siluk 2, Selo Pamioro. Selo Pamioro. Oke. Ini Salam budaya. saya Pak Is. Ini kenapa kok jenengan ngendi gini? Katanya tokoh kebudayaan. Oke. Oh, gitu ya Pak ya. Jadi kalau ada yel-yel salam budaya, Ah. penjenengan Ya. menyautnya adalah lestari budaya. Oh, Oke. Itu lestari. ya. Bisa diulang Pak, bisa diulang Pak. Yuk. Oke. Apa ya Pak ya? Siap? Oke, siap. Oke. Salam budaya. Lestari budayaku. Bagus. Keren ya. Kita Mas Safi, kita opening udah ada salam-salaman Udah ya. ger gitu. Udah ada gernya ini. Oke Pak Istiantoro. Iya. Ini dari kebudayaan leres. Iya. Mungkin bisa dikenalkan secara spesifik di Kelurahan Selo Pamioro ini. Backgroundnya? Backgroundnya seperti apa? Jadi biar pemirsa, biar teman-teman Sobat Selo Pamioro ini tuh tahu, oh ini toh Pak Istiantoro. Kalau lewat ngarepe, oh Pak Is. Nah, gitu Pak Is, monggo. Oke. Oh ya. Saya sendiri itu sebetulnya bukan ahli seni ya toh, tapi hobi. Oh, Hobi seni. Sehingga Hobi seni. bermacam-macam seni itu kita pelajari. Oh, Ya, berarti ya. karena hobi nih Mas Safi. Iya, hobi ya. hobi seni. Ya. Hobi Jadi seni. karena saya hobi seni, itu mendirikan sebuah sanggar. Oh, punya Namanya sanggar ini Pak. Sanggar Ismoyo. Ya, Oh, Oke. itu Sanggar Ismoyo. Nah, di situ ada kesenian jatilan, ada kesenian Gejoklesung, ada seni tari, Iya. ada kerawitan, ada solawat. Oh, Nah, oke. sehingga di sini saya karena punya macam-macam itu oleh Pak Lurah, ya Pak Lurah Dr. Sugeng itu diangkat menjadi ketua desa budaya. Oh. Dan alurnya seperti itu ya Mas Safi. Iya. Karena dari hobi, Iya, dari hobi sejak muda mungkin nggih. dari kecil itu. Dari Oh, dari kecil, kecil. terus mendalami semua macam Iya, kesenian dan budaya. ada. Terus akhirnya mendirikan Sanggar. sanggar. Terus sampai titik itu diangkat menjadi Ya. diberi Waduh, ketua. desa Ya, budaya. sebetulnya basic saya itu ada seorang guru ya, guru Oh. SLB. Pendidik ya Pak ya? Mas? Khususnya adalah tunanetra. Tunanetra. Oh, iya. Basicnya situ. Basicnya luas banget berarti ini ya Pak ya? Nggih. Iya. Ini Gitu. Pak, sampaikan tadi jenengan ya Pak Istiantoro, tadi kan udah menyampaikan beberapa kesenian ya. Iya. Oke. Nah, mungkin nggak Pak di desa Selo Pamioro ini kan luas. Iya. Potensi budaya dan tradisi yang mungkin bisa menjadi ciri khas atau khusus di Selo Pamioro itu apa aja Pak? Mungkin jadi
disampaikan lebih luas lagi. Jadi biar nanti pemirsa itu benar-benar memahami, oh di Selo Pamioro itu ada ini, ada itu, seperti itu Pak. Oke. Jadi Selo Pamioro itu banyak kesenian ya. Itu macam-macam ada di sini itu. Ya. Tapi yang paling dominan ada. Apa itu Pak? Itu adalah yang pertama, itu adalah jadilan. Iya. Jadilan di Selo Pamioro itu ada 7 grup. Wow. Ya. Ada Keren 7 sekali grup. Mas Safi. 7 grup itu Pak. Ya. Kemudian yang kedua itu Gejok Lesung. Gejok Lesung itu ada 11 grup. Ngapunten, sebentar Pak. Ya. Gejlok Lesung itu apa sih Pak? Gejok Lesung? Kalau saya belum pernah, tahu. Kalau saya pernah mendengar itu jadi ya. Kalau Gejok Lesung itu dari tumbukan itu alu ya sama lesung itu kita bunyikan seperti kodean. Oh, itu bisa jadi bunyi Pak. Iya, menjadi sebuah bunyi yang sangat merdu. Nah, itu bisa diberikan nyanyian, diberikan tarian, sehingga kita bisa menikmati, semua masyarakat bisa menikmati dengan leluasa, dengan senang hati, karena itu mudah ditirukan, itu mudah dilaksanakan. Itu Gejok Lesung. Ya. Gejok Lesung yang kayak buat numbuk padi. Ya, untuk numbuk padi itu peralatannya. Dan iramanya menenangkan gitu mungkin. Irama Gejok Lesung itu ada bermacam-macam. Kalau di Selo Pamioro itu baru mau dibuat semacam ciptaan gitu ya? Patokan. Misalnya bunyi ini, bunyi Gejok Lesung kodok ngorek itu seperti ini. Ada. Mau dibuat? Gending. Iya. Itu mau segera dibuat. itu Pak, segera. Nah, ini mau disamakan karena masing-masing dusun itu mempunyai nama sendiri-sendiri, meskipun tutukannya sama, tapi itu namanya sendiri-sendiri. Sehingga mau disatukan, kalau ini di Selo Pamioro itu namanya ini. Mau dipatenkan ya. Mau dipatenkan gitu ya. Iya. Itu perlu dilanjutkan terus ya Mas Safi. Iya. Itu ya, yang pertama tadi jadilan, yang kedua Gejok Lesung, yang ketiga itu ketoprak. Ya, ketoprak di Kapanewon Imogiri itu yang ada itu hanya di Selo Pamioro. Meskipun di mana-mana ada, tapi yang paling banyak ada di Selo Pamioro. Di Selo Pamioro Pak itu. Terutama di Kajor Wetan, kemudian Serunggo, Kali Dadap. Itu ada ketopraknya sendiri tuh Pak. Iya, ada ketopraknya. Dari satu Kapanewon di Selo Pamioro itu paling banyak. Iya, paling Jadi banyak. gini Mas Safi, mungkin gini ya. Jadi ini mungkin untuk warga Selo Pamioro sendiri ya. Ternyata tuh di Selo itu banyak banget potensinya, ya kan? Iya, betul. Jadi kalau mau ngundang mau ngundang pertunjukan itu juga di Selo banyak. Selo Pamioro enak banget. Cuma tetanggaan. Jadi misalkan pengen ketoprak, nggak perlu jauh-jauh. Kacau ono kok. Ini kalau kamu apa itu ya Mas? Itu yang ketiga ya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat kerawitan. Kerawitan itu setiap dusun ada. Agak sedikit di sini nggak apa-apa Pak. Iya. Biar kelihatan. Gitu. Ya, setiap dusun ada. Ada kelompok. Bahkan tuh dari anak-anak sampai orang dewasa sampai orang tua ada. Di Sanggar Ismoyo itu terutama kita melatih anak-anak generasi muda. Dari SD sampai SMA. Sejak dini ya Pak? Iya, sejak dini. Ya. Jadi ada beberapa kelompok di sana. SD itu ada 6 kelompok. Kemudian yang dewasa itu SMP dan SMA itu 2 kelompok. Kemudian yang bapak-bapak ada 1 kelompok, ibu-ibu 1 kelompok. Itu untuk khusus di Sanggar Ismoyo. Namun kalau di Desa Selo Pamioro ini sebetulnya banyak sekali generasi-generasi muda yang berlatih berminat untuk kerawitan. Nah, itu ya. Itu untuk kerawitannya. Jadi kalau penjenengan mau ikut kerawitan silahkan di sana. Masih boleh ini Pak? Oh, boleh. Ya bisa lah Bang. Tidak terbatas dari umur dini sampai umur. Enggak. Jadi Bapak Pak Es tadi atau Mbah Es saja ya. Mbah Es tadi kan udah menyampaikan dari yang sudah SD sampai bapak-bapak atau simbah-simbah. Kalau kita mau join gitu masih bisa. Oh, masih bisa. Kemudian
kelompok-kelompok itu dari luar juga ada. Artinya dari luar Selo Pamioro itu kita bisa nampung di Sanggar Ismoyo. Tapi kalau khusus di Selo Pamioro ini masing-masing sudah ada kelompoknya sendiri-sendiri. Jadi setiap dusun itu ada kelompok kerawitan. Oh iya. Tapi walaupun setiap dusun ada kelompok kerawitan, tapi semuanya tetap di bawah Desa Budaya. Desa Budaya Selo Pamioro. Ini ada sendiri yang kelompok untuk Desa Budaya itu ada sendiri untuk perwakilan Desa Budaya Selo Pamioro. Jadi di luar dari kelompok-kelompok dusun tadi. Wah, luar biasa ini Mas Afik. Iya. Masuk. Ada lagi Pak potensi yang lain Pak? Ada. Karawitan. Aku tadi mendengar ada 4 nggih. Jadilan, karawitan, solawatan, sama gejok lesung. Nah, solawatan ini. Ini saya kok nggak mendengar ada itu mocopat Pak. Nah, mocopatnya. Nah, ini ada. mocopat itu ada. Saya katakan tadi banyak sekali ya. Itu yang dominan banyak itu kan itu tadi. Tapi mocopat juga ada. Ya, juga ada. Kemudian solawat ada. Itu ada juga solawat. Nah, mocopat ini sementara kemarin itu libur tidak latihan. Nah, kemudian akan kita tumbuhkan dan sudah berjalan ya. Ini 3 kali latihan itu setiap hari Jumat Kliwon. Ini sudah ada. Itu tempatnya di Sanggar Ismoyo. Ya. Nanti akan kita usulkan untuk latihan di pendopo kalurahan agar supaya bisa semuanya itu bebas. Ya toh? Agar semuanya bebas, semuanya bisa mengikuti. Kalau di Sanggar Ismoyo seakan-akan itu gimana? Kurang bebas ya. Tapi kalau kita ambil ke kelurahan itu seakan-akan kita bebas saja. Ini tadi Pak ada yang sedikit menggelitik sih Pak ya. Solawatan itu berarti bagian dari budaya juga ya Pak ya? Iya, solawatan kan banyak sekali macamnya. Ya toh? Ada solawat maulud. Ada solawat Mudo Palupi. Ada solawat Rawi Jawi. Nah, ini. Yang ada solawat Rawi Jawa itu hanya di Lanteng. Ada itu Pak? Ada. Yang ada cuma di Lanteng? Ada. Kalau Mudo Palupi itu ada di Silo, ada di Kalidadap, di Serunggo juga ada. Nah ini, jadi yang sangat lama atau yang sangat lama itu solawat Rawi Jawi. Solawat Rawi Jawi itu yang usianya yang paling lama gitu? Iya, paling lama. Itu sehingga tadi anggotanya juga orang tua. Di samping itu, solawat Rawi Jawi itu bisa digunakan untuk acara khitanan dengan naik kuda. Empra. Empra. Itu pakai solawat Rawi Jawi. Sebentar, kenapa kok solawat itu bisa masuk dalam seni dan budaya? Nah ini kan ada tarinya. Itu juga termasuk kebudayaan. Ya toh? Karena apa? Karena dia ada nyanyiannya, ada musiknya. Sehingga itu termasuk juga budaya. Budaya Jawa juga asli. Jadi ini ya Mas Syafi'i ya. Biar semua orang juga pemirsa khususnya itu tahu ya. Kalau ternyata solawat itu bagian dari budaya. Iya. Biasanya kan ada pandangannya kan ada yang itu bukan sebagian dari budaya. Itu bagian dari budaya Indonesia. Iya kan Mas? Khususnya Selo Pamioro sendiri ya Pak ya. Kalau tak ingat-ingat juga sih. Kalau tak ingat-ingat kayak berarti itu mungkin bisa jadi masuk ke dalam kategori seni dan budaya itu karena dari Sunan mungkin gitu Pak. Iya karena itu sejarahnya kan masuknya agama Islam dengan bunyi-bunyian termasuk sholawat. Masuk. Masuk. Termasuk sholawat. Termasuk berarti seni dan budaya. Iya termasuk seni dan budaya. Sampai sini udah ada sedikit pencerahan ya Mas Abi ya. Untuk ini ya yang budaya dan tradisi di Selo Pamioro sudah ada 5 ini tadi. Iya 5. Ya masih ada lagi itu nanti. Tapi yang unggulan yang 5 itu. Unggulan ada 5 itu tadi. Baik. Jadi
budaya merti dusun itu juga ada kan. Merti dusun itu kenduri ageng itu juga ada. Mitoni, ada wiwitan. Itu masih dilaksanakan di masyarakat. Masih berlaku juga ya. Siap. Ini baik, sehingga yang saya utamakan tadi untuk keseniannya seperti itu. Yang sebetulnya budaya itu tidak hanya kesenian kan, termasuk tingkah laku. Tingkah laku juga budaya. Bosok, kromo dan sebagainya itu kan budaya. Pakaian itu kan juga budaya juga. Betul. Itu masih berlaku di daerah Silopamio. Wah, keren banget kan Mas. Iya. Menarik. Untuk Silopamio. Ternyata ini masih banyak hal-hal yang yang bersifat budaya atau dari nenek moyang kita masih dilestarikan di Silopamio. Betul. Karena kan nggak semua daerah bisa melakukan seperti ini. Nah, keren ya nih Mas. Keren. Daerah di ujung Bantul paling selatan, tapi masih bisa menerapkan budaya-budaya atau sejarah dari nenek moyang kita. Luar biasa. Berarti kita nggak salah ya kita mengundang bintang tamu pada acara kali ini ya Mas Hafiz. Ini bintang tamu. Ini bintang tamu yang tepat. Oke, Mbak Is. Mbak Is, bagaimana sih kondisi itu? Kondisi terkini pelestarian budaya di Silopamio itu? Ya, kalau kondisi saat ini itu memang makin lama itu makin bagus. Grafiknya naik. Makin naik atau artinya makin diminati oleh oleh masyarakat Desa Silopamio. Karena apa? Karena ada campur tangan atau ada perhatian dari pemerintah. Pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten maupun provinsi itu ada dana-dana yang masuk di Kelurahan Silopamio untuk membiayai pementasan-pementasan, pelatihan-pelatihan yang ada di Silopamio. Sehingga masyarakat antusias untuk belajar, termasuk gamelan-gamelan yang sudah diberikan, itu kan yang sebetulnya harus ke silo atau ke balai desa untuk belajar gamel misalnya. Karena sekarang sudah ada gamelan yang masuk di dusun-dusun, mereka antusias untuk belajar karena tidak jauh dari rumahnya untuk belajar. Sehingga banyak sekali itu perkembangan dari kelompok-kelompok kerawitan misalnya, tari misalnya, itu belajar di situ. Gitu loh. Iya. Oke, berarti luar biasa banget ya Mas Hafiz. Berarti kalau grafiknya naik karena support pemerintahan untuk penyediaan peralatan yang dibutuhkan untuk pelestarian itu. Di samping itu apakah anak-anak muda zaman sekarang juga ikut berpartisipasi untuk mendongkrak kesenian di Silopamio? Ya ternyata ini menurut pengalaman saya itu dari anak-anak yang lulus SD. Pak Is yang punten agak dekat aja. Oh ya gitu, kurang dekat ya. Oke. Lebih jelas nanti ya. Ya dari anak-anak SD itu ya. Yang kemarin itu latihan di tempat Mbah Is ya toh, kerawitan. Itu ternyata setelah keluar itu ingin lagi latihan, padahal kelompoknya sudah buyar toh dari SD, SMP-nya sudah lain-lain, itu masih ingin lagi ikut nutuk gamelan tadi, belajar gamelan sampai SMA. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu atau generasi-generasi muda itu sangat antusias untuk menguri-uri budaya Jawa. Kesenian Jawa, terutama gamelan. Itu ya. Yang dari anak-anak muda itu tadi berawal dari SD, itu karena kebutuhan untuk sekolah mungkin. Yang pertama. Untuk pensi, sekedar untuk pensi. Tapi setelah lulus sekolah, ternyata masih ada minat dan mungkin malah memiliki rasa cinta terhadap kesenian tersebut. Gitu loh. Yang pertama dari SD itu kan instruksi dari gurunya, ya toh. Nah sekarang tidak. Karena keinginan keinginan mereka sendiri. Wow. Nah inilah peran dari generasi muda kita. Termasuk Jatilan. Luar biasa. Itu kan berarti itu tadi hal yang baik ya Pak ya. Iya betul. Ada nggak sih Pak tantangan tersendiri untuk melestarikan kebudayaan di Silopamio sendiri? Nah ini tantangannya ini. Ada juga Pak? Wah ada. Apa tuh? Gimana nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Gini lah ya.
kita mau melestarikan budaya, termasuk bahasa, termasuk apa namanya pakaian, pakaian, kemudian sopan santun, ya toh. Nah, ini kendalanya apa? Dari keluarga. Kita ambil dari keluarga. Dari keluarga itu sendiri artinya tidak terus mengenalkan bahasa ibunya. Ya, misalnya, contohnya misalnya, yang bayi lahir belajar bahasa, tapi diasari bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oh iya. Nah, ini kan untuk salah tuh di situ. Sekarang gitu udah pakai gitu. bahasa Inggris ya. Iya. No, don't do that. Iya. No. Ini kendalanya di situ. Yang sebetulnya dari generasi muda dari awal itu kita harus sudah tanamkan. Ya. Nah, kemudian sampai dewasa untuk generasi-generasi sekarang ini karena sudah mengikuti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nah itu keseniannya pun mengikuti yang lain. Artinya bukan menghitung Jawa lagi. Mengikuti dari luar negeri. Mungkin malah cenderung mengikuti dari budaya barat. Iya, betul. Nah, untuk itu monggo ini sebagai apa ya? Sebagai pesan saja untuk kita sebagai orang tua, keluarga terutama, itu monggo diajari basa Jawa, diajari unggah-ungguh, diajari tata krama ya. Sehingga nanti dewasanya itu juga sudah mentalnya sudah mental bagus, mental baik. Sejak dini. Berarti harus dimulai dari keluarga kita. Iya, betul. Diajarkan mulai sejak dini. Nah, itu supaya apa? Supaya ikut melestarikan budaya kita sendiri, ya toh? Jadi monggo kita sama-sama melestarikan budaya sejak awal, sejak dia dari lahir. Oke. Itu. Berarti harus nguri-nguri budaya Jawa Mas. Iya. Ternyata tantangannya itu bukan tantangan yang kecil. Yang kecil. Ternyata tantangannya mendasar itu lah, yang gitu. sangat mendasar. Ya. Harus mengajarkan nilai-nilai budaya itu sejak dini. Betul. Itu tantangan kita. Lumayan itu. berat itu. Kemudian kalau yang sudah dewasa ini atau sudah remaja-remaja ini ya monggo itu nanti dilatih di dalam kerawitan, misalnya dalam seni tari atau dalam sholawat itu ya selalu kita berikan tata krama, unggah-ungguh, basa, sopan santun dan sebagainya supaya mental yang baik, bukan bukan sembarangan. Jadi wis ngerti iki jelek, kita tidak usah. Gitu. Baik. Kalau itu tadi adalah kendalanya, tantangan. Iya, tantangannya. Kalau ini Pak dari Mbah Istiantoro, jangan salah sebut loh ya. Mbah Is. Monggo boy. Relax aja. Apakah ada program dari pemerintah desa atau instansi terkait untuk mendukung pengembangan kebudayaan di Selo Pamiyoro? Program-program itu sebetulnya banyak. Banyak program-program itu, termasuk misalnya ini ada dusun yang kita jadikan sebagai dusun aksara. Dusun aksara itu? Iya, jadi nanti di sana terpampang itu aksara Jawa. Semuanya ditulis dengan aksara Jawa. Aksara Jawa ini aksara Jawa ya. Supaya kita kenal dengan aksara Jawa itu sehingga termasuk basa Jawanya juga. Di sana itu Pak? Di sana. Mungkin di mana itu? Pak, itu di mana itu? Itu di Kajur Wetan. Kajur Wetan itu bagian dari Selo Pamiyoro juga ya Pak ya? Dari Selo Pamiyoro bagian selatan. Itu nanti di sana akan dijumpai dengan adanya genduri misalnya, kemudian aksara-aksara Jawa itu ditebar ditulis di sana, misalnya nama desanya, nama orang-orangnya, itu nanti akan sebagai percontohan lah istilahnya, sebagai di Kajur Wetan. Iya, di Kajur Wetan. Nah, kemudian ada rencana lagi untuk nanti dalam pementasan karena di Selo Pamiyoro itu untuk make up
ya make up atau rias. Oh, rias. Iya. Nah, rias itu nanti akan kita datangkan narasumbernya untuk bagaimana mengacting rias dengan riasan aktor, misal riasan pelatihan ya, pelatihan ada pelatihan rias itu. Karena apa? Di Selo Pamioro itu ada ketoprak, ada tarian. Itu penata riasnya dari luar. Ya, belum kembang. Dari Selo sendiri atau dari grup ketoprak itu sendiri belum ada. Itu belum mumpuni lah istilahnya. Kalau bisa sih bisa, namun kita kalau spesial untuk itu kita belum bisa. Jadi misalkan mau make up tokoh Hanuman itu belum bisa sedetail itu. Meskipun dalam saya utarakan tadi enggak ada wayang orang toh, yang sebetulnya masih ada wayang orang di Dusun Bangu. Oh, wayang orang masih ada. Masih ada. Nah, ini tata riasnya dari orang lain. Nah, itu. Oke. Ini mengembangkan potensi mengembangkan potensi Selo Pamioro dan juga ya misalnya bayar wong Selo Pamioro gitulah. Ya, karena ini double job ini bisa untuk menghasilkan pundi-pundi juga ya Pak. Iya, betul. Terus ada apa itu? Apa itu penambahan karyawan atau apa itu namanya? Ya. Lapangan pekerjaan. Nah, di samping itu juga kebudayaan itu tidak hanya seni kan, itu termasuk tadi yang saya katakan kebudayaan itu hanya kesenian, tapi ternyata ada juga kesenian kriya. Misalnya apa? Membuat patung dari sisa-sisa kayu. Apa itu namanya? Yang sebitan. Bukan. Sisa-sisa kayu. Sisa kayu. Apa itu Pak? Ada itu Pak di Selo Pamioro. Ada. Itu di Nawungan. Jadi tunggak-tunggak itu loh. Kuda itu. Kuda. Ada gajah. Di samping itu juga tidak hanya kayu tapi besi. Oh ya, di sana juga ada besi juga. Ya. Ada. Tapi kalau di besi itu di silo. Di silo. Kayak pembuatan. Ada robot itu loh, robot. Nah. Potensi-potensi di Selo Pamioro yang benar-benar di-up-upkan keluarkan terus gitu ya Pak ya. Itu jadi kita angkat supaya nanti bisa berkembang dengan baik di Selo Pamioro. Jadi kan kalau kayak besi tadi ya Mas ya, itu kan sebenarnya itu cocok kayak potensi cocoknya disebut mahakarya sih itu sebenarnya malahan. Ya. Keren banget soalnya. Budaya yang lebih modern gitu. Iya Pak ya. Oke. Itu hanya merangkai bekas-bekas dari motor, benda-benda bekas itu kemudian dirangkai menjadi sebuah robot misalnya, patung robot. Dari bahan bekas. Budaya modern. Ya emang itu esensi dari seni kan menggunakan sesuatu yang tidak berguna menjadi bernilai. Iya, bernilai rupiah. Esensi dari sini memang seperti itu. Oke. Luar biasa. Ini kan tadi kan Pak udah programnya ya Pak ya dari pemerintah. Mungkin nggak Pak, ada nggak cara dari Desa Selo Pamioro sendiri untuk memperkenalkan budaya lokal ke nasional atau mancanegara? Ada nggak Pak kisi-kisinya atau? Wah itu banyak sekali sebetulnya ya. Namun yang bisa dilaksanakan itu untuk memperkenalkan diri itu banyak kita mengikuti lomba-lomba. Malah mengikuti lomba. Misalnya gelar potensi budaya dari Selo Pamioro ke provinsi, ke kabupaten, pementasan ya. Ini untuk memperkenalkan, membuat video-video ya, media berarti ada Instagram dan sebagainya. Itu untuk memperkenalkan diri dari Selo Pamioro ke kancah nasional ataupun lokal ya. Nah, kemudian ada lagi lomba-lomba ya. Setiap kali ada lomba kita mengikuti meskipun itu tidak juara misalnya ya. Syukur juara. Ning dilalai Selo Pamioro itu ya kita iki kerep juara gitu. Nah, ini Pak keren ya ternyata ya. Kan? Ini Pak Is, mungkin ada gak mungkin disebutkan beberapa aja sih yang ternyata ada prestasinya. Dari apa aja itu Pak? Ya kalau tahun-tahun yang kemarin-kemarin itu memang
gelar potensi itu selalu mendapatkan ranking, ya toh. Ya, hanya tahun-tahun belakang ini memang ada penurunan, ya. Nah, kemudian untuk misalnya Gejoklosung, Gejoklosung itu kita mendapatkan juara 1 kabupaten. Oh, keren banget. Kemudian tari itu kita mendapatkan juara 2 kabupaten. Sehingga untuk banyak kejuaraan, sehingga banyak antusias para muda-mudi itu ikut di dalam tarian-tarian atau latihan-latihan maksudnya. Oh, Oke, baik. Pak. Sama ini Pak, saya tuh pernah dengar kayaknya tuh di Selo Pamioro. Ya. Itu juara untuk bergodo atau apa itu Pak? Bergodo. Betul. Benar. Nah, itu. Itu bagaimana Pak itu? Juara bergodonya? Itu bergodo itu ada di Lanteng. Oh, di Lanteng. Ya, di Lanteng sini ya. Selo Pamioro ini waktu itu mengikuti kejuaraan di kabupaten. Dan itu juara Pak? Iya, juara. Juara 1 tuh Pak? Juara berapa ya? 2 atau 1 ya? Berarti juara ya, juga ada pokoknya kejuaraan. Juara. Sehingga dari pemerintahan Kapanewon itu memberikan apresiasi dengan Selo Pamioro. Keren ya Mas Raffi ya ternyata. Ternyata potensi di Selo Pamioro itu kebudayaan banyak. Dan juga banyak menghasilkan prestasi-prestasi atau mengharumkan nama Selo Pamioro itu sendiri Mas Raffi. Oke, tapi saya masih ada satu pertanyaan nih Pak. Gimana Mas Raffi? Mbak ini Mbak, kalau itu kan tadi yang juara-juara itu yang keseniannya semacam Gejoklosung, ketoprak dan bergodo. Iya. Nah, kalau yang dalam segi kayak upacara adat gitu, Mbah, itu apakah berpotensi untuk menarik wisatawan? Kayak misalkan contoh kan di Bali itu ada upacara ngaben tuh. Kalau di Selo Pamioro kan juga ada upacara adat juga ya. Itu apakah upacara itu juga berpotensi untuk menarik? Itu bisa berpotensi untuk menarik wisatawan, baik lokal maupun internasional, nggih. Dengan cara kita kemas, ya. Yang sudah ada di sini itu ada merti dusun misalnya, seperti di Serunggo, di Lanteng. Ini semua dusun di Selo Pamioro itu biasanya ada merti dusun setiap tahun, ada yang 2 tahun sekali, ada yang 4 tahun sekali. Ini bila mana kita tata, kita atur bagaimana pertunjukannya, itu bisa menarik wisatawan. Dengan cara kita internet, dengan internet dan sebagainya itu, ya, tata caranya diatur, keseniannya diatur, itu saya rasa akan menarik wisatawan. Seperti di Gua Cerme itu sudah ada juga wisatawan yang datang ke sana karena ingin melihat merti dusun yang ada di Serunggo. Iya, di Serunggo. Karena ada jodangan, ada jodangan, ada bergodonya, ada kenduri agengnya, yang nantinya itu semua yang ada di situ itu makan bersama, pulang masih diberikan berkat. Pulang nasi itu masih berkat. Berkat itu semacam makanan-makanan yang ada di situ yang dibagikan ke semua pengunjung. Sama ini Pak sebentar Mbak Is. Jodangan itu apa Mbak Is? Biar ini untuk pengetahuan kita jodangan. Jodangan itu hanya bukti fisik ucapan terima kasih. Rasa syukur gitu ya Mbak Is. Rasa syukur ya dengan menampilkan beberapa hasil panen. Yang ditata dengan rapi semacam gunungan sehingga menjadi sebuah sebuah rangkaian yang indah kemudian dibawa kemudian pada kenduri itu kita akan membacakan mantra untuk panyuwunan untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nanti jodangan itu akan dibagikan ke semua pengunjung. Ini itu di Gua Cerme. Di Gua Cerme, ya betul. Kalau boleh tahu waktunya itu kapan Pak? Waktunya sekitar bulan apa gitu? Kalau biasanya dilaksanakan saya kurang begitu tahu. Kayaknya kalau pas mau lebaran atau pas apa itu itu ya berarti nanti mungkin buat pemirsa biar lebaran lebih itu tahu. kalau nggak salah. Ya, itu nanti kalau akan ada semacam itu biasanya ada pemberitahuan dan akan dilayangkan. Berarti di Selo Pamioro ini ternyata juga ada itu ya.
upacara adat yang berpotensi untuk menarik wisatawan betul. lokal maupun internasional dengan catatan pelaksanaannya itu dilakukan secara apik, rapi dan menarik, ditata, termasuk keamanannya harus ditata dengan baik. Wow, luar biasa sekali kalau bisa dikemas dengan apik gitu. Oke, terus ini Pak, apakah masyarakat di Selo Pameoro cukup antusias dalam mendukung pengembangan budaya di desa ini? Ya, itu saya katakan tadi ya. Dari masyarakat kecil saja, misalnya yang tadi SD, itu kan mendukung untuk mendatangi latihan lagi, ya toh? Mendatangi latihan lagi. Kemudian di sini banyak kelompok-kelompok, misalnya Gejok Lesung tadi, ya toh? Itu banyak kelompok yang baru, ya, termasuk ini Kerawitan juga banyak kelompok baru. Ya, ini jadi semua masyarakat itu ingin sekali untuk mengembangkan potensi yang ada di Selo Pameoro. Termasuk berantusias untuk latihan, untuk tahu. Nah, termasuk Mocopat tadi ya. Mocopat tadi itu ya banyak yang datang. Nah, Selosok Kliwon. Jumat Kliwon ya. Jumat Kliwon. Oke Pak. Jumat Kliwon. Oh ya. Terus ini mungkin apa harapan masyarakat dan pemerintah desa untuk masa depan kebudayaan Selo Pameoro? Iya. Ya harapannya supaya masyarakat itu monggo kita sama-sama mengembangkan budaya yang ada di Selo Pameoro. Kemudian cawe-cawe dari pemerintah. Ya toh? Itu selalu memberikan stimulan untuk pengembangan kebudayaan. Baik itu untuk pentas, ya toh? Untuk latihan dan sebagainya. Yang sebetulnya itu sudah ada setiap perkumpulan yang mengajukan itu bisa mendapatkan fasilitas untuk pementasan. Ya, baik itu dari Kundo Kabudayaan maupun dari Kundo Kabudayaan Provinsi. Ini kita dengan mengajukan itu nanti kita akan mendapatkan fasilitasi untuk pementasan. Baik itu pementasan Gejok Lesung, Ketoprak, Jadilan, ya macam-macam lah kalau mau mengajukan itu bisa mendapatkan fasilitasi. Itu Pak. Pementasan. Ya. Siapa Is keren banget ya. Tapi sebelum kita akhiri Pak Is, ada nggak statement atau pesan-pesan untuk kita semua, untuk pemirsa, untuk teman-teman sobat Selo Pameoro on podcast? Mungkin nggak ada statementnya dari Pak Is, ada yang perlu disampaikan untuk semuanya. Seperti gini ya, untuk tadi saya ulang lagi, untuk pengembangan kebudayaan. Mari kita kembangkan itu dari dasar. Dari dasar berarti kita dari sejak kita itu lahir atau sejak lahir sampai dewasa dengan apa? Dengan mengutamakan budi pekerti. Ya, dengan mengutamakan budi pekerti sehingga nanti tercipta manusia-manusia yang berbudi, ya toh? Menciptakan manusia-manusia yang berbudi sehingga perbuatan mereka itu tidak melenceng dari aturan-aturan. Ya toh? Nah, monggo ini dari kelas SD misalnya, berbudi yang luhur itu bagaimana caranya, sopan santunnya bagaimana. Nah, itu jangan sampai itu lengah karena dengan adanya budi pekerti ini akan membuahkan istilahnya itu hasil-hasil yang baik. Nah, gitu. Oke. Keren banget ya Mas. Luar biasa sekali. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Mbah Is. Kesimpulannya gimana Mas? Jadi kesimpulan untuk untuk kali ini ya. Monggo ini untuk semuanya aja. Bagaimana caranya kita bisa menguri-nguri budaya Jawa. Untuk mempertahankan budaya Jawa dan bagaimana untuk generasi ke depan kita untuk selalu belajar dan terus belajar. Betul. Jangan lupakan eyang-eyang kita, jangan lupakan simbah-simbah kita. Tetap pertahankan. Ojo lali lanjaran. Oke, keren banget Mas Afi ya.
Anjaran. Oke. Ya kalau di tempat saya itu masuk gamelan sudah ada tata caranya. Misalnya seperti itu kan dari dasar. Ya toh? Masuk gamelan, salaman dulu ke gamelan harus lewat sela-selanya ya. Berbahasa yang baik, tidak boleh sembrot dan sebagainya. Itu. Keren sekali tepuk tangan Mas Safi. Bagaimana Mas Safi untuk narasumber pada bintang tamu pada sore kali ini keren sangat banget ya. Senang sekali saya bisa ngobrol dengan budayawan di Selo Pamero. Ya. Jadi udah pemahaman dari budaya sendiri di Selo Pamero udah banyak ini Mas Safi ya, udah ada pencerahan. Ternyata seperti ini tau Selo Pamero. Banyak budaya, banyak apa lagi nih Mas? Banyak ya Mas ya? Banyak. Oke, mungkin Mas Safi ada tambah lagi? Sudah cukup dari saya Pak Topik. Oke, untuk Pak Is terima kasih ya. Untuk waktunya kali ini. Ya. Dan untuk sobat Selo Pamero Podcast tetap stay di sini ya. Karena kita akan kedatangan tamu-tamu yang sama seperti Pak Is akan lebih luar biasa lagi. Jadi untuk semua untuk sobat-sobat podcast jangan ke lain channel, selalu ke channel ini ya. Oke, untuk itu tetap stay di sini, tetap like, subscribe, and share. Oke, ini Mas Safi sampai dukung ini ya ternyata. Oke, saya Abdul Safi. Oke, dan saya Mr. Topping. Sampai jumpa tetap stay di Selo Pamero on Podcast yang Selo Yuk Ngobrol. Bye-bye.